Doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami berkumpul kembali untuk memulai kembali pelajaran kami ya Tuhan bersama Pak Kristanto ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi Pak Kristanto ya Tuhan. Semoga apa yang beliau sampaikan ya Tuhan bisa kami pahami, bisa kami mengerti ya Tuhan. Berkati juga peralatan yang kami pakai ya Tuhan supaya lancar dalam pelajaran kami ya Tuhan. Tuhan, kami buka pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Ya. Pak. Ya, masih ingat ya beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang materi kekudusan. Nah, hari ini saya akan masuk dalam sebuah materi yang namanya gambar diri. Pernah adik-adik belajar tentang gambar diri? Sudah pernah ya? Pernah. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama share aja ya tentang gambar diri. Oke, di layar teman-teman bisa lihat pemulihan tentang citra diri atau gambar diri. Kenapa ini menjadi bagian penting? Karena ini juga merupakan salah satu unsur yang menjadi pengaruh nanti di dalam praktek kita, di dalam pelayanan gitu ya. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita sudah melayani, sudah mulai melayani, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang seringkali kita jadi lupa tentang citra diri kita. Oke, citra diri atau gambar diri ya. Jadi citra diri adalah gambar diri. Nah, apa sih gambar diri? Gambar diri itu adalah penilaian saya terhadap diri saya sendiri, ya. Jadi apa tentang diri saya menurut pendapat saya gitu loh. Nah, kalau saya boleh tanya yang pegang mic, mungkin coba deh ada dua atau tiga orang, saya boleh bertanya, menurut kalian siapa sih diri kalian? Bisa gambarkan nggak siapa diri kalian? Ini 3 orang aja saya minta. Baik suci Allah. Baik suci Allah. Ya, yang lain nggak usah formal-formal lah ya, yang apa, yang jawaban jujur aja gitu loh. Ayo, yang lain? Ya. Ya, yang kami pelajari dulu sih ya. No. Saya nggak mau apa yang dipelajari. Saya mau tentang kejujuran kalian, siapa diri kalian. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Oke, yang lain. Bangsa yang kudus itu imamat yang rancani. Wah, ini jawaban alkitabiah banget gitu. Kalau saya ditanya waktu saya belajar ini, waktu saya ditanya gitu ya, nggak siapa tentang dia, wah saya ini orang biasa Pak, gitu ya, nggak, saya ini orang bodoh, saya ini bukan orang pinter gitu. Itu pendapat saya dulu tentang diri saya. Saya kayaknya nggak bisa maksimal gitu ya, hidup ya gini-gini aja. Nah, ada orang yang berpendapat seperti itu, tapi saya percaya ya, kalian kan orang-orang yang sudah dipulihkan ya, bisa jawab seperti yang tadi, wah saya imamat yang rajani, wah, saya bait Allah, is good ya. Tapi ingat, jangan cuma di mulut, tapi itu harus hidup di dalam hidup kalian gitu ya. Oke, next ya. Nah, kebenaran sebuah cermin. Di dalam Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti apa yang memperhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, for as he thinks in his heart, so as he. Jadi begini teman-teman, waktu kita memandang cermin, ya, kita nggak akan bisa, maksudnya gini, waktu kita bercermin, pasti teman-teman suka bercermin kan, habis mandi ya, nyisir segala macam. Waktu kita bercermin, itulah diri kita sebenarnya, ya nggak? Kadang-kadang perempuan kan cukup lama ya, kalau di depan cermin, wah mau lebih cantik segala macam. Aduh ini kok jerawat timbul sih, waduh ini bagaimana? Cermin itu nggak bisa dibohongin. Itulah diri kita sesungguhnya. Benar ya? Ada orang memandang cermin, aduh saya kurang putih nih, aduh saya perlu skincare, waduh saya perlu lotion supaya makin putih, waduh ini rambut saya jelek, wah harusnya gini begini. Teman-teman perhatikan apa yang ada, apa pendapat teman-teman tentang diri teman-teman, itulah diri teman-teman. Ya, kalau kita bercermin kepada cermin dunia, ya kita akan menemukan diri kita ya seperti ini, wah kita kurang ganteng. Ya. Tetapi ketika kita bercermin kepada firman Tuhan, kita tahu siapa diri kita. Walaupun secara fisik kita mungkin nggak ganteng, nggak cantik. Walaupun secara intelektual kita ini orang kampung, orang dusun, pendidikan nggak tinggi,
Tetapi Alkitab bicara seperti apa? Bahwa kita bisa dipakai orang bodoh, bisa dipakai Tuhan. Nah, tergantung Anda, teman-teman ini menggunakan cermin apa. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut. Nah, ada 4 sumber pendapat tentang diri kita di dalam 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Ada yang bisa bacakan 1 Korintus 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4? 1 Korintus 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Amin. Ya. Jadi ada 4 sumber pendapat tentang diri kita. Ya, perhatikan. Oh, ini iklan ekstra, bukan ekstra jos, ekstra bos ya. Merubah jongos jadi bos. Berapa joke aja ya. Oke. Pertama adalah pendapat orang lain tentang diri kita. Ya. Seringkali orang lain berpendapat. Pertama biasanya dari orang tua. Perhatikan baik-baik. Ya, kadang-kadang ada beberapa orang tua yang suka menghakimi anaknya. Contoh, aduh kamu mah nggak akan bisa maju. Udahlah kita mah orang kampung, nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Nah, waktu kita sekolah dulu, oh kamu tuh anak bodoh, kamu tuh anak nggak pinter seperti kakakmu, nggak pinter seperti adikmu. Itu pendapat-pendapat orang. Mungkin teman kita bilang, udahlah nggak usah macam-macam, ya nggak. Kamu nggak akan bisa maju. Kita dari dulu gini, emang keturunan kita seperti ini, ya nggak. Kamu nggak akan bisa maju. Itu pendapat-pendapat orang lain. Yang kedua adalah norma umum. Norma umum ini contohnya adalah begini. Ya, sorry ini kepencet kiri. Oke, norma umum dulu saya bahas ya. Contoh, yang namanya ganteng itu, pria gagah itu adalah pria yang merokok. Itu pendapat umum. Yang badannya kayak roti sobek, six pack. Ya, six pack itu roti sobek kalau saya bilangnya. Tapi zaman sekarang pria dengan maco six pack belum tentu itu pria, kadang-kadang ternyata homoseksual ya kebanyakan. Nah, perhatikan, perempuan juga seperti itu. Yang cantik itu adalah putih. Yang rambutnya panjang, murah senyum, suka ketawa. Saya pernah bercanda sama teman saya tanya, menurut kamu perempuan cantik itu seperti apa? Wah, yang badannya kurus. Ya enggak, rambutnya panjang, kulitnya putih, selalu tersenyum dan tertawa. Ya, kuntilanak juga seperti itu kata orang gitu. Ya, orang ada norma-norma umum, ada hal-hal umum ya yang namanya Putri Indonesia ya enggak, ratu kecantikan itu kan yang badannya bukan yang gemuk gitu ya, enggak, bukan yang wah maaf nih kadang-kadang giginya maju ke depan gitu yang kulitnya hitam, bukan seperti itu kan. Peraturan-peraturan umum. Tapi kenyataannya ada norma-norma umum, ada hukum umum. Nah, ini pendapat-pendapat tentang diri kita. Jadi ketika kita misalnya pendek, gemuk, ya enggak, dan ya dibilang orang nggak cantik, kita membandingkan diri kita dengan standar umum, dengan norma-norma umum yang berlaku. Oh, ternyata kita ini bukan orang ganteng. Oh, ternyata kita ini bukan orang cantik. Gitu. Nah, yang ketiga adalah pendapat tentang diri kita sendiri. Kalau kita ngomong kepada diri kita, saya mah bodoh, aduh saya mah nggak bisa maju, aduh saya nggak mungkin dah jadi hamba Tuhan. Saya ini kan cuma lulusan SMP, cuma lulusan SMA, mana mungkin saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya sekolah aja di kampung, sering bolos dulu, naik kelas atau lulus aja dibantu. Nah itu kita berpendapat tentang diri kita. Dan yang terakhir adalah, apa kata Allah tentang diri kita. Nah, dari 4 poin ini, ya, orang lain, norma umum, diri sendiri, dan Allah, itu seringkali dimanfaatkan atau dirusak sama iblis. Ketika orang tua kita, teman kita berpendapat buruk tentang diri kita, nah itu menjadi pendakwah. Iblis seringkali mendakwa, iya kamu tuh nggak akan bisa maju. Dan itu menjadi stigma, menjadi apa ya? Menjadi di dalam diri kita, oh ya saya nggak akan bisa maju.
Toh orang tua saya juga sudah mengakui kok saya nggak mungkin bisa sukses. Juga norma-norma umum. Iyalah saya ini orang biasa aja. Ya, jadi hamba Tuhan tuh kan harus kelihatan gagah, harus cara berpikirnya hebat seperti Pak Gilbert, seperti ini, seperti ini. Sebutkan tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh pendeta-pendeta besar. Saya ini orang kampung kayaknya nggak bisa. Ya, terus pendapat diri kita sendiri, ya. Akhirnya apa? Ini dimanfaatkan, dirusak oleh iblis. Nah, iblis ya membuat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kita. Apa sih kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar pribadi kita? Yang pertama adalah rasa berharga. Setiap kita ingin dihargai. Betul kan? Ketika kita tidak dihargai, ada satu rasa yang hilang, yang tidak bisa terpenuhi. Sehingga itu seringkali menjadi membuat iblis akhirnya memanfaatkan poin itu, membuat kita jadi ya deh, saya memang dari dulu emang bodoh. Kita nggak pernah dihargain orang tua kita nggak pernah dihargain sama teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Nah, rasa berharga. Yang kedua adalah rasa diterima. Saya orang berdosa, saya pernah berdosa, saya pernah ditolak gitu. Saya nggak diterima. Nah, itu membuat iblis akhirnya membuat ada satu rasa di bagian hati kita di mana itu dimanfaatkan oleh iblis. Yang ketiga adalah rasa berguna. Ya, di dalam keluarga seringkali ya kita menjadi biang masalah. Kamu bikin kayak gini yang nggak bisa, emang nggak ada gunanya kamu. Saya ngelahirin kamu nggak ada gunanya. Perkataan itu kadang-kadang masuk di dalam bagian hati kita, nempel, dan itu mempengaruhi hidup kita. Dan iblis memanfaatkan itu. Atau mungkin kenal dengan orang, ya masa-masa pacaran waktu berantem. Emang kamu perempuan nggak berguna. Emang kamu cowok yang nggak berguna. Kerja aja nggak punya pendapatan seperti apa. Wah, mulai terluka. Perhatikan baik-baik. Yang berikutnya adalah rasa memiliki atau dimiliki. Ya. Nah, ini 4 rasa ini, ya, kebutuhan dasar yang kalau tidak bisa terpenuhi, ini akan dimanfaatkan sama iblis. Tidak dihargai, kita tidak diterima, kita tidak berguna. Seperti ada noise gitu ya. Apa mungkin karena ini kabelnya mic gerak-gerak kena baju begitu, gerak-gerak seperti tergesek begitu. Ya, coba kasih tahu aja, enggak apa-apa. Oke, thank you, Pak. Ya. Jadi 4 poin inilah yang akhirnya membuat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar di dalam hidup kita, sehingga mengakibatkan, perhatikan, dimanfaatkan oleh iblis untuk mendakwa kita, untuk menghakimi kita, dan akhirnya membuat kita menjadi gambar dirinya itu menjadi rusak. Saya berharap kita mau jujur hari ini, ya, melihat kondisi keadaan kita. Apakah ada ini semua di dalam kehidupan kita? Karena ini akan mempengaruhi nantinya di dalam kita pelayanan. Ya, next. Nah, ciri-ciri citra diri atau gambar diri yang buruk. Yang pertama adalah takut gagal. Kita selidiki ya pribadi kita. Apakah ada rasa takut gagal di dalam kehidupan kita? Waduh, saya takut nih nggak berhasil nih di dalam pelayanan. Aduh, saya takut nih ke depannya bagaimana. Ya. Yang kedua adalah takut mencoba. Ketika kita disuruh melakukan sesuatu, aduh, saya takut nih, saya nggak berani nih. Ya. Yang ketiga adalah takut ditolak. Aduh, Pak, nanti gimana kalau begini? Pak, gimana kalau masyarakat, orang-orang begini? Pak, ini gimana begini? Ya, mulai takut ditolak. Ya. Nah, yang berikutnya adalah suka mencela atau mengkritik, tapi takut dikritik.
Kalau kritik orang, paling jago. Kalau celah orang, paling pinter. Cari kesalahan orang, paling jago. Tetapi ketika orang berpendapat tentang diri kita, mengkritik kita, kasih masukan tentang kita nggak terima. Nah ini 4 inilah masih ada nih ya. Dari 4 poin ini, yuk kita coba jujur. Ada nggak di dalam hidup kita seperti itu? Kalau ada, berarti ini adalah salah satu citra diri atau gambar diri yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, harus kita bereskan hari ini. Ya. Sulit memuji orang lain. Ya. Temennya hebat, bagus, dia iri. Dan dia nggak mau memuji. Wah, kamu hebat ya. Nggak mau dia. Sulit untuk dorong. Aduh Pak, ini aja Pak. Ini teman saya Pak. Ini dia bagus, ini jago. Nggak mau. Dia maunya dia. Ya. Yang berikutnya adalah merasa tidak aman, insecure. Ya. Takut nih nanti gimana ya kalau diomongin. Wah, gimana ya kalau nanti saya dihukum. Ya. Ngerasa nggak aman. Saya mau melakukan ini tapi nanti, waduh bagaimana ya nanti teman saya pasti akan begini. Waduh nanti Pak Yonatan nanti akan begini. Wah Pak David nanti akan begini. Merasa dirinya nggak aman. Waduh nanti orang tua saya gimana ya nanti gini. Berikutnya, senang butuh dukungan terus-menerus. Ya, jadi kalau nggak disupport kayaknya langsung tersinggung. Nggak diperhatikan sama orang, sama Pak Yonatan atau sama Pak David, tersinggung. Maunya terus didukung, maunya terus dibelai-belai kayak seorang bayi, nggak pernah dewasa secara rohani. Ya. Tidak punya identitas atau sikap palsu, takut menyatakan diri atau berkepribadian ganda. Dengan kata lain munafik. Di depan baik, di belakang nusuk, kalau bahasa anak muda sekarang. Ya, nggak pernah punya sikap tegas, ya, di depannya, ya Pak, oke Pak, siap Pak, baik Pak. Tapi di belakang ngomel, ngedumel, ngomongin. Sebenarnya nggak setuju tuh Pak, begini. Tapi di belakang beraninya, kalau di depan siap bos terus. Ya, kita selidiki ya kepribadian kita. Mudah atau sering kali terintimidasi. Cuman ditegur, dinasehati, tapi langsung tersinggung, langsung tertekan, langsung stres. Padahal ditegur itu karena sayang, karena dikoreksi karena sayang. Tapi dia merasa, waduh, jadi stres. Jadi merasa terintimidasi. Setiap perkataan atau bercanda dari temannya kadang-kadang membuat dia terintimidasi. Ya, coba diperhatikan. Next. Akhirnya ada usaha dari kita untuk menutupi citra diri kita yang buruk. Ya, orang yang tadi poin-poin yang saya sebutkan akan berusaha untuk nutupi ya celah itu semua gitu di hati dia. Yang pertama adalah dia akan memaksakan dirinya. Atau yang kedua, dia akan menarik diri. Ya, nah, tergantung dari yang mana nanti kita akan lihat. Ya, atau kedua-duanya kombinasi. Ya, untuk menutupi kelemahannya, kekurangannya, dia akan memaksakan dirinya. Tetapi waktu dia memaksakan dirinya, itu akan keluar hal-hal yang negatif. Atau dia juga akan menarik diri. Ya, tertutup, atau bisa juga kedua-duanya. Ya. Nah, hal-hal yang bisa merusak citra diri atau gambar diri kita adalah pertama, iblis dengan tipu dayanya. Dia akan terus menghakimi kita. Dia akan bilang, wah, kamu tuh nggak akan sukses. Kamu tuh bukan standar orang yang bisa berhasil. Kamu tuh udah nggak berguna sama sekali. Tuhan nggak ngampunin kamu. Tuhan udah nggak suka sama kamu. Itu tipu daya iblis. Yang kedua adalah dunia dengan filsafat kosong. Ya. Standar-standar dunia, sukses itu harus begini. Sukses itu harus punya uang. Sukses itu pelayanan itu ya harus jago ngomong. Pelayanan, teman-teman saya mau bilang, pelayanan itu bukan jago ngomong, bukan penampilan. Pelayanan itu bicara hati.
Saya punya teman, ya, tahun 2000 berangkat sama-sama bertobat dengan saya. Dia bukan orang yang bisa dibilang kaya. Dia bukan dibilang orang yang sukses. Pertama kali pelayanan, dia jadi OB, jadi tukang sapu bersihin gereja. Gereja ruko lantai 3, dia sendiri yang bersihin. Tahun 2000, dia cuma dikasih uang sama gembala, itu cuma 150.000. Dan itu pun dia kasih kepada orang tuanya. Tapi apakah membuat dia tidak bisa sukses? Enggak. Perlahan dia belajar komputer, perlahan dia belajar, terus belajar. Dia tinggal di gereja sebagai OB, sebagai office boy. Sekarang dia menjadi full timer di gereja, bahkan bisa dibilang menjadi wakil gembala. Sungguh luar biasa. Ya. Jadi kalau pendapat intimidasi atau tipu daya daripada iblis, kemudian dunia dengan pendapatnya, seringkali membuat rencana Tuhan itu akhirnya menjadi gagal di dalam kehidupan kita. Ya, dunia berkata standarnya seperti ini, harus seperti ini. No, bukan itu. Nah, ini yang bisa merusak. Ya, perhatikan. Yang berikutnya, kedagingan, kecenderungan berbuat dosa. Itu yang akan merusak siapa kita di dalam Tuhan. Siapa engkau? Ya. Tadi sempat disinggung tentang teman, ya. Perhatikan, kita baru beberapa waktu yang lalu bicara tentang kekudusan, tapi ada yang kita akhirnya jatuh di dalam itu. Perhatikan. Saya mau bilang gini, kita nggak bisa berusaha untuk hidup kudus. Dalam arti gini, bukan karena usaha kita perlu bantuan yang namanya Roh Kudus. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Rasa ingin berbuat dosa itu semakin lama, semakin lemah. Kenapa kita bisa jatuh di dalam hal yang tidak kudus? Karena kita memberikan ruang untuk hal itu. Siapa sih kita, teman-teman? Orang yang berdosa, yang ditebus, yang dibayar mahal oleh darah Kristus. Kita dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus. Kita ini jadi orang kudus bukan karena usaha kita. Kita jadi orang kudus karena kematian Kristus di atas kayu salib. Kalau kita nyadarin itu semua, sebenarnya ada rasa syukur yang nggak bisa kita bayar sama Tuhan. Dan akhirnya membuat kita, untuk bikin dosa itu kayaknya nggak sanggup, nggak mampu. Saya ngelukain Tuhan yang udah tebus saya. Supaya kita bisa mematikan kedagingan, firman Tuhan katakan kita harus memperkuat roh kita. Bagaimana kita harus memperkuat roh kita? Kebenaran firman Tuhan. Jadi saya ngajak, yuk, mari kita lemahkan kedagingan kita. Dengan apa? Dengan roh kita. Isi terus roh kita. Jangan kasih kesempatan daging makan. Tapi kita harus isi, penuhi hidup kita, ya enggak, dengan hal-hal yang rohani. Sehingga apa? Sehingga membuat daging menjadi lemah dan keinginan daging menjadi lemah. Sehingga keinginan untuk berbuat dosa itu semakin lemah, semakin berkurang. Saya kesaksian, saya dulu orang pendosa. Saya jatuh dalam dosa yang tidak kudus. Bukan saya bangga. Tetapi semakin hari semakin lama ketika saya bertobat, semakin saya intim, semakin saya dekat sama Tuhan. Sekarang saya nyadari untuk mau berbuat dosa seperti itu, kayaknya nggak sanggup buat saya. Kenapa? Karena saya udah ngerasa, saya ini terlalu berharga banget. Kasarnya begini, untuk melakukan misalnya dosa seksual, hanya untuk kenikmatan 5-10 menit, saya harus tanggalkan yang namanya keselamatan. Nggak mungkin. Saya nggak mau tukarkan keselamatan saya untuk hal-hal yang sifatnya dosa. Nah, itu prinsip saya. Ketika saya mau berbuat sesuatu yang salah, bukan hal-hal yang berbau seksual aja, dosa apapun, berbohong, ya, saya mikir,
hanya untuk berbohong, saya harus kehilangan misalnya kebaikan Tuhan dalam hidup saya nggak mau. Saya nggak mau tukar itu. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, kita nyadarin ya bagaimana Tuhan itu sayang, baik sama kita, menyelamatkan kita. Perhatikan baik-baik, kedagingan kita akan menjadi semakin lemah. Amin. Next, 6 hal yang harus kita terima. Pertama, jenis kelamin. Kita nggak bisa nolak kita dilahirkan sebagai pria atau sebagai wanita. Kita harus terima itu. Nah, ini yang berkaitan yang kemarin kita bahas tentang LGBT, ya, tentang orang yang misalnya dilahirkan perempuan, tetapi dia nggak mau terima seharusnya dia pria atau sebaliknya. Dan ini itu ada hubungannya dengan materi yang lalu, ya. Kenapa orang bisa menjadi LGBT? Ya karena ini ada penolakan. Ya, tetapi kalau kita harus bisa terima, ya. Pertama tentang jenis kelamin. Kedua, asal negara. Dari mana kita berasal atau daerah, kita harus terima itu. Ya, misal ada beberapa pelayanan, ya, wah ketemu orang muda, dia bilang, wah kalau saya seandainya lahir di Jawa Pak, saya nggak akan seperti ini. Saya nggak mungkin seperti ini Pak. Sekarang ini lihat Pak di daerah saya kemiskinan Pak. Ya coba saya waktu itu lahir di Jawa, mungkin saya nggak seperti ini Pak. Mungkin saya bisa sukses, mungkin saya bisa jadi orang kaya. Saya bilang nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita harus terima kita dilahirkan di mana atau di negara mana, daerah mana. Ya, berikutnya asal keluarga kita harus terima. Jangan, nggak bisa kita tolak itu semua. Berikutnya, waktu kelahiran atau urutan lahir, misalnya anak pertama, anak bungsu, anak tengah, ya kita nggak bisa tolak itu semua, tapi kita harus terima itu semua. Penampilan fisik, ya sekarang kan zaman-zaman drama Korea yang lagi heboh di Indonesia ini, akhirnya kan membuat orang melihat fisik dan berusaha untuk mengubah. Kalau dia punya uang, dia bisa operasi plastik ya, mancungin hidung, ya, sedot lemak. Tapi kalau dia nggak punya uang, dia akan beli obat pemutih yang ternyata mengandung merkuri. Akhirnya kulit wajahnya menjadi rusak. Kenapa? Karena nggak bisa terima penampilan fisiknya. Saya dulu juga nggak bisa terima penampilan fisik saya. Saya juga dulu nggak terima asal keluarga saya. Coba saya dilahirkan di orang kaya, orang tua saya orang kaya. Mungkin saya nggak seperti ini. Saya dulu juga punya pendapat seperti itu ketika belum bertobat. Ya, tapi itu masa lalu. Ya, berikutnya. Kemampuan. Ya, kita harus terima. Ya. Oke, next. Mengapa gambar diri atau citra diri harus dipulihkan? Ini menjadi penting sekali. Yuk kita baca, ada 3 ayat di sini. Pertama Mazmur 108 ayat 14 atau 13. Yuk silakan dibaca yuk, biar kita bisa tahu apa kata Tuhan. Mazmur 108 ayat 13 atau 14 dalam kurung di Alkitab Indonesia. Mazmur pasal 108 ayat 13. Ya. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia. Yang 14 ya. Ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya. Kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Allah. Itu sebabnya kenapa kita harus dipulihkan. Kenapa gambar diri kita harus dipulihkan. Bersama dengan Tuhan, kalian itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Yang kalian nanti pada saatnya kalian akan bilang, wow, kok bisa gini ya Tuhan? Wow, kok bisa begini ya? Amin. Berikutnya, Roma 8 ayat 37.
Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita semua bukan orang kalah. Kita ini orang-orang menang, bahkan lebih daripada pemenang, Alkitab bilang. Tidak ada yang namanya kegagalan di dalam kamus Tuhan ketika kita bersama dengan Tuhan. Nggak ada kata gagal. Kita ini dilahirkan untuk menjadi orang-orang menang. Perhatikan. Bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus gambar diri kita harus dipulihkan. Karena kalau nggak dipulihkan, kita akan terus mengalami kegagalan. Karena kita melihat diri kita, kelemahan kita. Itu sebabnya kita nggak bisa pakai cermin kita, cermin dunia. Kita harus menggunakan cermin firman Tuhan. Terakhir, Mazmur 60 ayat 14. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Wow. Teman-teman, kalau teman-teman ngerti, renungkan firman Tuhan. Wah, buat saya dahsyat banget. Ke depan, itu kalian akan dipakai dengan luar biasa dan dahsyat. Bukan ukurannya apa kata dunia, tetapi apa kata Tuhan. Percaya, kalau kalian terus ya mengerti siapa diri kalian di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam diri kalian, dan kalian berkaca kepada kebenaran firman Tuhan, maka di dalam pelayanan, di dalam hidup kalian, kalian akan maksimal. Amin. Oke, mengapa citra diri perlu dipulihkan? Yang tadi sudah kita baca adalah tercapainya prestasi tertinggi, ya standarnya Tuhan. Bagaimana kita memandang atau berhubungan dengan orang lain? Yuk kita buka Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yuk, salah satu bacakan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bagaimana kita memandang berhubungan dengan orang lain? Kita harus mengasihi mereka seperti diri kita mengasihi. Seperti kita mengasihi diri kita. Bagaimana kita bisa mengasihi diri kita? Ketika kita mengasihi Allah dengan hati kita. Dengan segenap hati kita. Amin. Mengapa citra diri atau gambar diri perlu dipulihkan? Untuk kita dapat menerima bagian yang sudah ditentukan atau hak penuh. Yuk kita baca 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Sama Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Yuk salah satu bisa bacakan. Dua Petrus ayat 1 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Perhatikan baik-baik. Tadi Pak David sudah bicara tentang sungguh-sungguh. Apakah kalian sungguh-sungguh? Amin. Ya, kalau masih mau main-main, ya lebih baik dari sekarang ngomong, Pak saya mundur aja. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, perhatikan. Kalau kita yakin siapa diri kita, kalau kita yakin kita emang ini sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, ya firman Tuhan bilang, kalau kita sungguh-sungguh, kita akan makin teguh. Dan kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan teguh,
maka kita tidak akan pernah tersandung. Kenapa kita bisa tersandung? Karena kita nggak sungguh-sungguh. Kenapa kita bisa jatuh? Karena kita nggak sungguh-sungguh. Karena kita nggak teguh. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita benar-benar teguh, firman Tuhan bilang, akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Dahsyat banget ini firman Tuhan pagi ini. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan harus dengan segenap hati. Walaupun itu diperintahkan oleh misalnya Pak Yonatan, Pak David, atau siapapun, lakukan itu dengan segenap hati seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Amin. Karena yang ngasih upah itu nanti bukan orang-orang yang di dunia ini, bukan Pak David atau Pak Yonatan. Yang ngasih upah kepada kita itu Tuhan. Yang ngasih reward, yang ngasih penghargaan kepada saudara, kepada kita, itu bukan manusia. Itu yang ngasih penghargaan, itu adalah Tuhan langsung. Saya ingat ketika saya melayani, ya, saya melayani benar-benar dari nol, dari bawah. Ya. Waktu saya nggak dipuji sama pemimpin saya pernah sempat sedih. Saya sudah melakukan hal yang terbaik, tetapi saya nggak dipuji, nggak dilihat, nggak dipandang. Satu ketika saya menangis. Waktu saya menangis, tiba-tiba saya dapat impresi dari Roh Kudus. Kamu jangan minta dihargai sama manusia. Kamu jangan minta dipuji sama manusia. Tuhan lihat kok semua perbuatan kamu. Dan Tuhan bangga sama kamu. Waduh, itu menghibur yang luar biasa, yang tidak bisa tergantikan. Jadi segala sesuatu kalau saya melakukan sekarang ini adalah saya berprinsip saya melakukan bukan untuk manusia, saya melakukan untuk Tuhan. Walaupun itu diperintahkan oleh manusia, saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Karena saya tahu yang lihat itu Tuhan, yang puji itu Tuhan, yang angkat jempol seperti ini itu Tuhan. Amin. Nah, kalau kita nyadarin itu semua, ya, itu membuat kita waktu kita melayani, wow, itu akan terus bersemangat dan luar biasa. Ya, next. Nggak tahu masih ada waktu? Setengah jam ya. Peduli apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Ya, perhatikan. Ini menjadi statement yang baik dan bagus sekali. Peduli apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Orang mau ngomong apa tentang kita, ya. Manusia mau ngomong tentang apa tentang kita. Jangan masuk ke dalam hati dan pikiranmu. Orang mau bilang kamu nggak sukses, kamu orang gagal, kamu jelek, kamu wah nggak akan bisa, nggak mungkin. Abaikan itu semua. Tapi mulailah dari saat ini peduli apa kata Tuhan tentang kamu. Itu sebabnya saya mengajak teman-teman untuk bercermin kepada kebenaran firman. Sehingga membuat teman-teman mengerti siapa teman-teman di dalam Kristus. Kristus ada di dalam saudara. Dan itu membuat teman-teman menjadi maksimal di dalam pelayanan. Next. Nah, apa sih pandangan Tuhan tentang diri kita? Yang pertama. Yuk, sama-sama baca. 1, 2, 3. Saya diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Amin. Ya, orang boleh bilang engkau jelek, engkau pendek, engkau gemuk, engkau nggak cantik, engkau nggak ganteng. Tapi saya mau kasih tahu, kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Artinya bukan standar dunia, tetapi standar Tuhan. Kita sempurna karena kita sama dengan Allah.
Ya, ayatnya di situ. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan ternak atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan. Ini adalah penciptaan awal. Tujuan awal dari Allah menciptakan manusia adalah untuk menguasai bumi. Tetapi dosa mengakibatkan manusia jatuh sehingga iblis yang menguasai bumi. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib membuat kita, mengubah kita menjadi pada rencana Allah yang awal, yaitu kita diciptakan serupa dengan gambarnya dan kita diberi kuasa otoritas untuk mengubah dunia yang berdosa ini menjadi kembali kepada awal penciptaan. Itu sebabnya kenapa teman-teman ada di situ semua. Karena teman-teman sudah diubahkan. Dan teman-teman punya misi untuk mengubah dunia, mengubah daerah, mengubah pelayanan. Di dalam pelayanan, mengubah banyak orang. Untuk kembali mereka pada kodrat awal daripada penciptaan. Amin. Dan ini menjadi dahsyat banget ketika teman-teman tahu bagaimana Tuhan memandang teman-teman. Yang kedua, ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib karena Tuhan sendiri yang menuntun saya dalam kandungan ibu saya. Amin. Ya, ayatnya di dalam Mazmur 139 ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nggak ada yang gagal. Ya. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Nggak ada kata bodoh. Nggak ada kata gagal. Karena kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dan yang menciptakan kita itu luar biasa. Itu sebabnya kita harus punya apa ya, di dalam pikiran kita harus nyadarin ini semua. Saya ini dahsyat loh. Saya ini ajaib loh. Saya ini diciptakan dahsyat loh. Saya ini diciptakan ajaib loh. Itu pandangan Tuhan tentang saudara. Kalau saudara dapat ngerti, nangkap ini semua, ini saudara akan, teman-teman ini akan melayani dengan dahsyat dan luar biasa. Ya. Yang ketiga. Satu, dua, tiga. Baca sama-sama. Saya dirindukan untuk hidup dalam kehidupan yang bernilai kekal. Amin. Amin. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Dia punya satu keinginan. Untuk nanti kita bersama-sama dengan dia ada di dalam kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat 11, 1 Yohanes 2 ayat 25 ya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Tuhan itu rindu, Tuhan tuh punya kerinduan yang besar. Agar saudara dan saya itu nantinya ada di dalam kekekalan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita berakhir pada satu kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita juga akan punya gini loh. Saya tahu bahwa akhir hidup saya nanti, saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi saya nggak mau sendiri. Saya bawa kabar gembira ini, berita baik ini kepada orang lain, supaya orang lain pun mengalami hal yang sama. Sehingga apa? Sehingga di dalam pelayanan, itu akan membuat kita bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk membuat orang bertobat, supaya mereka juga bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan. Dahsyat luar biasa kan ketika kalian melayani, memberitakan kabar baik, membuat orang bertobat, dan menyadari orang, mau nggak sama-sama dengan saya? Dengan aku nanti di dalam kekekalan. Ayo jangan berbuat dosa lagi. Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan. Nah ketika saudara mengerti ini, menangkap ini akan maksimal banget. Ini akan luar biasa, akan dahsyat banget di dalam pelayanan. Yang keempat, yuk baca sama-sama. Saya diberi otoritas dan kuasa untuk memuridkan semua bangsa. Amin. Semua bangsa loh.
bukan cuma Kalimantan Barat. Kalau kalian sungguh-sungguh punya tekad dan mengandalkan Tuhan, terus mau belajar, perhatikan, Tuhan akan buka pelayanan kalian. Itu bukan cuma di daerah sini aja. Tuhan akan bisa kirim teman-teman ke bangsa-bangsa. Saya punya teman seorang, ya bisa dibilang seorang biasa-biasa saja. Nggak pinter, tapi dia berusaha, dia giat, dia melatih diri dia. Sekarang ada di mana? Sekarang ada di luar pelayanan. Bukan di Indonesia, di luar Indonesia. Kayaknya nggak mungkin menurut hitung-hitungan. Tetapi buat Tuhan, itu nggak ada yang mustahil. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teman-teman punya otoritas. Teman-teman sudah diberi kuasa untuk memuridkan. Yuk, gunakan dengan baik, manfaatkan dengan baik apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan buat kalian. Lebih sungguh-sungguh, amin? Berikutnya. 5. Saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Amin. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara diciptakan dari awal, sejak ditenun di dalam kandungan ibu saudara, untuk melakukan pekerjaan baik. Dan saat ini, teman-teman ada di tempat yang tepat untuk melakukan pelayanan, pekerjaan yang baik buat Tuhan. Wow, ini kebenaran yang luar biasa. Yang keenam. Saya adalah ciptaan baru dan memiliki status sebagai anak Allah. Amin. Ingat ya, kita nggak bisa lagi memandang ke belakang. Kita harus memandang ke depan. Teman-teman, dan saya, kita ini adalah ciptaan yang baru. Dan memiliki status sebagai anak Allah. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau teman-teman semua menyadari status teman-teman sebagai anak Allah, maka tidak ada bagian di dalam hidup teman-teman yang namanya dosa lagi. Orang yang masih melakukan dosa, berarti orang tersebut tidak menyadari siapa dia. Orang yang masih berbuat dosa berarti menjadi anak Allah atau anak iblis? Teman-teman anak siapa? Allah. Amin. Kalau sudah menyadari itu, saya percaya ke depan tidak ada yang gugur di tengah jalan, ya, tetapi akan semakin maju, semakin luar biasa. Berikutnya. Saya adalah bait Allah di mana Allah berdiam. Amin. Ya, ayatnya di dalam 1 Korintus 3, 16-17. Apa artinya bait Allah? Bait Allah artinya di mana Allah bertahta. Di mana Roh Kudus bertahta. Pertanyaan saya sederhana. Ada Roh Kudus nggak dalam hidup kalian? Ada. Di dalam hati kalian? Ada. Kalau dia bertahta di dalam hati kalian, maka yang memerintah itu siapa? Roh Kudus. Ya, sudah dijawab. Berarti teman-teman tahu bahwa di dalam hidup ini yang menguasai hidup kita adalah Roh Kudus. Itu sebabnya kita tidak bisa berbuat sesuka hati kita, semau kita. Karena kita sudah dibayar dengan mahal, sudah ditebus dengan luar biasa oleh darah Kristus. Kita bukan lagi milik kita, tetapi kita adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan bertahta di dalam hati kita. Dia yang memerintah di dalam hati kita.
Kalau kita masih memerintah di dalam hidup kita, berarti kita tidak memberikan bagian di dalam hidup kita untuk Allah bertahta. Ya, camkan baik-baik. Siapa yang bertahta di dalam hidupmu? Sebabnya beri dia makan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Maka perbuatan daging itu akan semakin lemah. Amin. Amin. Kedelapan. Yuk. Saya berharga dan menjadi pusat perhatian Allah. Ini pandangan Tuhan tentang diri saudara dan saya. Kita ini berharga, bahkan terlalu berharga. Sehingga dia mau turun ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk teman-teman. Kenapa? Karena kita menjadi pusat perhatiannya Allah. Kita adalah umatnya, kita adalah miliknya. Dan kita sudah ditetapkan. Kita masuk dalam rencananya yang luar biasa dan dahsyat. Wow, dahsyat banget. Ini pandangan Tuhan tentang saudara dan saya. Kalau teman-teman ngerti, aduh, dahsyat ya. Tuhan kita dahsyat. Oke, sudah catatnya? Sudah, Pak. Oke. 9. Saya memiliki pengharapan dan anugerah yang melimpah dalam proses pengembangan diri. Kadang ada masa di dalam hidup kita menjadi kecut dan tawar hati. Ya, di dalam Lukas 5, 11, 32, 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi perhatikan baik-baik apa kata firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada masa-masa di mana kita menjadi lemah, kita menjadi kecut, kita menjadi tawar hati, kita ada pergumulan, ada permasalahan. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan bilang begini, jangan kecut, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena aku, kata Tuhan, Tuhan dan Allah menyertai engkau. Aku ada di sampingmu. Aku akan berjalan di depanmu. Aku akan membereskan semua masalahmu. Aku yang berperang menggantikan engkau. Kemanapun kau pergi, setiap kakimu menginjakkan, dimanapun kakimu menginjakkan, ada kemenangan di situ. Aku berjalan bersama-sama dengan engkau. Waduh, kalau kita mengerti kebenaran firman ini, pandangan Tuhan tentang diri kita, bahwa kita memiliki pengharapan dan anugerah yang begitu melimpah dalam proses pengembangan diri kita. Sampai saat ini kita terus masih belajar. Saya terus masih belajar. Tetapi dalam proses belajar saya mengerti ada pengharapan, ada anugerah yang begitu melimpah yang Tuhan sediakan. Tinggal saya mau ambil itu semuanya. Amin. Saya percaya adik-adik semakin kuat, semakin termotivasi, semakin sungguh-sungguh, semakin kuat di dalam belajar, di dalam proses pengembangan diri. Sehingga rencana Tuhan itu menjadi luar biasa di depan nanti. 10. Saya ditebus dengan harga yang mahal oleh Yesus Kristus. Ya. Berulang-ulang saya bilang, ya. Kita udah ditebus, harganya mahal. Jangan gantikan dengan kenikmatan dunia. Jangan gantikan dengan keegoisan kita. Jangan gantikan itu semua dengan dosa. Jangan kasih kesempatan dosa menguasai hidup teman-teman. Jangan kasih kesempatan kelemahan menguasai teman-teman. Jangan kasih kesempatan kekhawatiran menguasai hidup kalian. Karena kalian itu ditebus dengan harga yang mahal. Kalian berharga di mata Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ya, ini ada seorang anak namanya Oscar Pistorius. Lahir dengan cacat, kedua kakinya nggak ada. Apakah dia menjadi rusak?
tidak menjadi orang yang berhasil, kita akan lihat perjalanan hidup. Kedua kakinya dipasang kaki bantu ya. Jadi dari betis itu sebenarnya udah nggak ada kaki sejak lahir. Nah, seperti ini kondisi kakinya. Ya. Nah ini yang dilakukan ketika dia menjadi dewasa. Dia menggunakan kaki palsu, ya seperti itu dari bahan titanium, begitu elastis dan kuat. Apa yang dilakukan oleh Oscar? Dia menjadi seorang olahragawan atletik. Kayaknya nggak mungkin ya, orang nggak punya kaki kok bisa lari ya. Tapi bisa. Apa yang terjadi? Walaupun dia nggak punya kaki, tapi dia bisa berprestasi di dalam olimpiade khusus untuk orang cacat. Ya, dia menjadi juara dan selalu berhasil. Nah, apa pesan dari ini semua? Pesannya sederhana, teman-teman. Ya. Pesannya sederhana. Oke, sebentar. Pesannya sederhana. Kita adalah orang cacat. Cacat karena dosa, karena masa lalu. Karena perkataan orang tua kita, pendapat dunia, pendapat orang-orang sekitar kita. Dan itu akhirnya membuat gambar diri kita menjadi rusak. Kita adalah orang-orang berdosa yang bisa dibilang adalah orang-orang cacat. Tetapi apakah orang cacat kemudian akan terpuruk dan tidak akan berhasil? No. Orang cacat bisa dipakai oleh Tuhan. Kita sebagai orang cacat, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi juara. Saya percaya ketika kita menyadari apa yang sudah kita pelajari hari ini, akan membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi. Lebih menyadari lagi, lebih sungguh-sungguh lagi siapa diri kita. Sehingga ada satu prinsip di dalam kehidupan teman-teman. Tidak ada kata gagal bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan berikan kepada iblis kesempatan atau celah untuk membuat kita jatuh dalam dosa, dan akhirnya kegagalan itu bukan disebabkan oleh Allah, tetapi disebabkan oleh iblis. Saya percaya teman-teman menjadi orang yang luar biasa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya kembalikan kepada Pak David. Terima kasih Pak Kristianto mengajar kita ya pagi hari ini, melihat kembali akan hidup kita ini, melihat kembali diri kita ini, melihat gambar diri kita, karena kita itu sungguh berharga di mata Tuhan. Ya, apalagi khususnya ini adik-adik semua yang sedang menempuh pelajaran dilatih untuk menjadi hamba Tuhan yang tangguh. Ya, mengingat kembali bagaimana pentingnya untuk hidup dekat dengan Tuhan dan menjauhi dosa, karena Tuhan menuntut itu dari kita. Terima kasih atas pelajaran yang indah pada hari ini, dan sampai jumpa kembali. Anda bisa beristirahat sebentar untuk mau ke restroom, lalu kita akan ikut pelajaran dari Pak Yusak Kang dari Purwokerto. Terima kasih Pak Kristianto, God bless you semuanya. Tuhan berkati. Pak, izin Pak untuk saya berdoa buat teman-teman Pak. Oh iya, boleh silakan. Oke, ya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kalau Engkau mengajar kami, ya, mendidik kami, mengkoreksi hidup kami ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami tahu kami ada di dalam rencanamu, kami tahu kami ada di dalam rancanganmu yang dahsyat. Kami tahu ke depan ini ya Tuhan, masa depan kami ini terjamin. Masa depan kami ini penuh dengan kemenangan Tuhan. Dan saat ini aku berdoa Tuhan, biarlah terus Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Engkau menaruhkan hatimu ya Tuhan kepada hati mereka. Sehingga mereka lebih sungguh-sungguh lagi di dalam proses belajar ini ya Tuhan. Untuk mereka terus diubahkan. Untuk mereka terus diperbaharui ya Tuhan.
Jiwa mereka diperbaharui ya Tuhan. Akal pikiran mereka ya Tuhan diubahkan terus semakin sempurna, serupa dengan Kristus. Sehingga di dalam pelayanan mereka Tuhan, Tuhan buat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Berkati mereka semua Tuhan, berkati keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan, kami serahkan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak David, Pak Jonathan, Tuhan pelihara hamba-hambamu ini ya Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan, terus memberikan kekuatan hati yang luar biasa, kesabaran ya Tuhan di dalam mendidik mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Tuhan Yesus Ya. berkati. Terima kasih. Ya Pak Yonatan sehat terus. Senang Pak lihatnya.